Assalamualaikum Bre, selamat datang kembali di Guru Guru Channel. Sekarang saya ada di bawah sutet, ini aduh power ya, takut kesetrum. Tapi ya semoga aja enggak. Kita sekarang akan berbicara tentang bendera. Satu hal yang nampak biasa aja, tapi ini sesungguhnya sangat menarik untuk didiskusikan. Apa yang dimaksud dengan bendera? Bendera itu adalah secari kain biasanya yang secara umum memiliki simbol tertentu yang mewakili satu institusi tertentu, satu identitas atau satu komunitas tertentu. Kapan pertama kali masyarakat mengenal bendera? Tidak pernah diketahui, tetapi masyarakat yang pertama kali mendokumentasikan bahwa mereka itu memiliki bendera adalah bangsa Mesir kuno yang pada waktu itu 5.000 tahun yang lalu mereka menggunakannya untuk perang. Nah, tetapi benderanya tidak benar-benar bendera seperti yang kita kenal sekarang, lebih merupakan umbul-umbul gitu ya. Nah, si umbul-umbul ini kemudian bertransformasi sedikit demi sedikit untuk memenuhi kebutuhan pada masa itu. Kebutuhan apa? Perang. Jadi ceritanya begini Baraya, di masa lampau itu seluruh wilayah dan sumber daya alamnya itu biasanya dikuasai oleh satu negara karena peperangan. Hampir pasti seperti itu. Nah, karena sering sekali terjadi peperangan, maka setiap negara itu menciptakan satu sistem kemiliteran. Sistem kemiliteran itu tentu saja juga harus memiliki seragam. Kenapa? Karena biar kalau berperang satu sama lain, mereka bisa mengenal mana musuh dan mana kawan, sehingga nggak salah bacok. Tetapi ketika perang semakin lama semakin memuncak, semakin banyak, dan personil yang dikerahkan itu mencapai belasan ribu, puluhan ribu, bahkan sampai ratusan ribu, maka tidak hanya seragam yang dibutuhkan, tetapi juga sesuatu yang bisa dilihat dari jarak jauh dan dilihat dari arah manapun, yaitu apa? Nah, disinilah bendera itu muncul. Jadi ketika perang terjadi, satu kelompok pasukan itu harus bisa melihat posisi lawan ada di mana, posisi kawan ada di mana, dan bagian mana yang sudah menyerah dan diambil alih, dan bagian mana saja yang belum menyerah dan wajib untuk diambil alih. Nah, ini membutuhkan bendera-bendera yang semacam itu. Nah, sialnya adalah seluruh atau hampir seluruh wilayah di dunia pada masa lampau yang dikuasai oleh negara itu adalah wilayah taklukan atau wilayah yang dikuasai gara-gara terjadinya sebuah perang, baik itu merampas dari bangsa lain atau mempertahankan dari serangan bangsa lain. Karena itulah maka bendera yang semulanya hanya umbul-umbul buat perang itu berubah menjadi simbol negara. Begitu. Dan negara apakah yang pertama kali menggunakan bendera? Maksudnya bendera dalam pahaman yang kita akui sekarang, misalkan bahwa bendera itu sakral, dia adalah identitas sebuah bangsa dan sebagainya. Kalau cuma umbul-umbul, yaitu bangsa Mesir kuno tadi. Tetapi ketika dihormati seperti yang kita kenal sekarang itu pertama kalinya muncul di India dan di Cina dengan dua model bendera yang sangat berbeda. Di India model benderanya itu segitiga, ada suwir-suwirnya kayak gitu. Kemudian model yang kedua itu adalah model Cina. Nah, model Cina itu kotak atau persegi panjang seperti yang kita kenal sekarang. Kenapa seperti itu? Karena masyarakat Cina itu senang dengan simbol-simbol, dengan logo-logo gitu, gambar naga, gambar harimau, yang memberikan kesan bahwa mereka itu seperti itu gitu ya, atau cebong gitu ya, kampret. Nah, kemudian ketika bangsa-bangsa itu menganggap bahwa bendera itu sebagai simbol negara yang sakral, maka ini ternyata menarik perhatian dari negara-negara atau bangsa-bangsa yang lain. Ternyata unik juga kalau kita memiliki simbol semacam itu. Maka bendera sebagai wujud atau lambang dari sebuah negara itu kemudian menyebar ke Persia, ke Asia Kecil, dan pada akhirnya ke Eropa. Tetapi tentu saja harus melewati wilayah Muslim, karena dari India dan Cina ke Eropa itu tentu saja masuk ke wilayah Muslim yang pada waktu itu bentangan wilayahnya sangat luas. Nah, di wilayah Muslim inilah kemudian bendera itu direduksi, dirubah. Kenapa? Karena orang-orang Muslim itu gak terbiasa dan gak suka terhadap mitologi-mitologi atau mitos-mitos yang dianggap berlebihan, yang menganggap menjadi penyimpangan atas akidah mereka. Jadi misalkan gambar naga, ini naga itu apa sih? Ini dewa laut, gak bisa kayak gitu kan, Muslim itu seperti itu. Makanya, atau kemudian misalkan gambar harimau, ini makhluk hidup, jangan digambar, dan sebagainya. Akhirnya orang-orang Muslim itu memutuskan bahwa mereka mengadopsi bendera sebagai
lambang, tetapi mereka tidak menyukai bentuk-bentuk hewani atau yang semacam itu, sehingga Muslim itu mengubah bendera itu menjadi sangat sederhana, simple, dengan pola yang sangat terbatas dan warna yang juga itu-itu saja. Begitu. Nah, ketika kemudian masuk ke Eropa, kebiasaan orang-orang Islam itu bertahan. Jadi orang-orang Eropa pada akhirnya juga memiliki bendera, tetapi benderanya itu sangat terbatas warnanya, polanya, ya pokoknya sederhana seperti yang kita lihat sekarang. Nah, kemudian dari Eropa itu berkembang ke seluruh dunia melalui kolonialisme, maka negara-negara di seluruh dunia sekarang itu benderanya itu sangat sederhana, sangat simple, polanya, warnanya itu-itu saja, nggak memiliki yang aneh-aneh gitu secara keseluruhan. Ya sebenarnya banyak juga sih negara-negara yang bendera-benderanya itu rumit, misalkan Mozambik gitu ya, atau Turkmenistan, atau Bhutan gitu ya. Tetapi kita akan lanjutkan nanti kenapa bisa seperti itu, tapi intinya adalah pola bendera di seluruh dunia pada umumnya memang sangat sederhana gara-gara interaksi dengan dunia Muslim. Jadi buat baraya yang misalkan sering nuduh-nuduh kadrun atau yang semacam itu gitu ya, itu bendera-bendera di seluruh dunia sekarang bentuknya jadi sederhana seperti itu tuh gara-gara kadrun. Jadi hati-hati sama kadrun. Ya, kita lanjut ya. Ketika orang-orang Eropa mulai mengenal bentuk bendera yang sangat sederhana itu, mereka nggak berhenti sampai di situ. Pada tahun 1300-an, orang Denmark itu membuat sebuah bendera dan dianggap sebagai bendera pertama di Eropa, yaitu bendera merah, salibnya tertidur di situ. Dan ini menjadi cikal bakal dari banyak sekali bendera-bendera di Eropa. Kan baraya tentu saja mengetahui bahwa di Eropa itu banyak sekali bendera-bendera yang polanya itu salib tidur seperti itu ya. Tetapi itu tidak bisa diadopsi oleh kebanyakan negara yang lainnya. Yang kemudian menjadi pelopor bagi bendera-bendera di seluruh dunia adalah Belanda. Nah, kenapa seperti itu? Karena gini ceritanya baraya, Belanda itu walaupun kontet, negaranya kecil, tetapi sempat menjadi salah satu negara paling kaya di dunia ketika dia menjajah Nusantara dengan VOC-nya itu. Nah, karena negara paling kaya di dunia pada waktu itu, maka angkatan lautnya itu yang membawa sirkulasi uang dari Nusantara ke Belanda bolak-balik itu sangat disegani. Armada Belanda itu salah satu armada yang sangat disegani di dunia. Maka ketika mereka menggambar bendera mereka, Belanda itu adalah negara kedua di Eropa yang membuat bendera. Ketika mereka menggambar bendera mereka, itu kemudian menjadi prototipe bagi negara-negara Eropa pada umumnya dan negara-negara di seluruh dunia. Yaitu bendera itu warnanya 2 atau 3, kemudian dipasang secara melintang, horizontal seperti itu. Nah, jadi orang Eropa awalnya salib-saliban kayak gitu, sejak Belanda datang seperti itu, maka mulailah bertebaran bendera-bendera dengan corak yang seperti itu, melintang. Nah, kenapa juga bendera Belanda harus berbaring seperti itu dan menjadi percontohan bagi negara-negara di seluruh dunia? Karena orang Belanda itu adalah bangsa pelaut. Nah, ingat orang Eropa itu menjajahnya melalui perdagangan laut, melalui penjelajahan samudra. Karena itu, maka bangsa yang paling dihormati itu adalah bangsa-bangsa yang pelaut, bangsa-bangsa melaut. Nah, bangsa pelaut yang paling kuat pada zaman itu diantaranya adalah Spanyol, Inggris, dan Belanda. Tetapi Inggris itu sudah memiliki emblem sendiri yang salib tadi itu. Sedangkan Spanyol itu dianggap sebagai penjajah tua. Nah, Belanda itu benderanya seperti itu untuk menunjukkan bahwa mereka itu adalah bangsa pelaut. Misal ya, kalau bendera baraya itu warnanya macam-macam segala rupa, itu boleh kalau baraya adanya di darat. Yang paling penting bendera itu harus kontras dengan latar di belakangnya. Misalkan latar hutan di belakangnya itu hijau, berarti baraya benderanya harus merah gitu kan, biar kelihatan. Kan bendera itu salah satu tujuannya adalah untuk terlihat. Nah, tapi kalau di laut, latarnya itu baraya itu pasti akan selalu sama, yaitu biru dan kemudian biru lagi dan kemudian ada horizon di situ. Nah, biar menyatu dengan horizon dan keren gitu dan gagah itu, makanya dibuat bendera itu horizontal. Dan ide yang seperti ini kemudian diterima oleh Rusia. Jadi tahun 1600-an kemudian Rusia ngelihat keren juga. Maka sejak saat itu ketika orang-orang Rusia itu perang dengan Turki Utsmani, mereka selalu menggunakan bendera yang horizontal seperti itu. Dan karena Rusia menggunakannya, maka negara-negara yang tergabung dalam pan-Slavisme, orang-orang Slav termasuk Yugoslavia dan sebagainya, itu benderanya semuanya juga tidur seperti itu. Begitu. Jadi sampai sejauh ini kita akhirnya mengetahui bahwa kenapa bangsa-bangsa di dunia itu benderanya sangat sederhana dan kebanyakan melintang, itu adalah gara-gara pengaruh Muslim dan gara-gara pengaruh dari Belanda.
kalaupun ada negara-negara dengan lambang-lambang negara yang aneh-aneh atau yang sangat sulit dan ngejelimet, rumit-rumit, misalkan Bhutan gitu kan ada lambang naganya dan itu susah sekali. Nah, kenapa seperti itu? Karena pengaruh kolonialisme di sana sangat terbatas dan pengaruh Islam di sana juga sangat terbatas. Begitupun dengan Nepal, bentuknya yang segitiga. Kenapa sih bentuknya segitiga seperti itu? Karena Nepal adalah salah satu bendera tertua di dunia dan mendapatkan pengaruh dari India secara langsung. Seperti yang saya katakan tadi, India itu latar belakang dari benderanya itu adalah segitiga. Begitu. Nah, terus kita lanjut lagi. Emang latarnya hanya itu saja, bendera bentuknya menjadi seperti itu? Ya tentu saja tidak seperti itu. Tetapi biasanya bendera itu melambangkan beberapa hal, diantaranya adalah faktor historis. Nah, sama seperti orang Indonesia. Dulu ketika orang Indonesia memproklamirkan bahwa bendera Indonesia itu adalah sangsaka merah putih, itu kan orang Monaco protes keras. "Woi, jangan niru bendera dong, ini bendera saya udah pakai yang merah putih yang seperti ini." Tapi kan Soekarno pada waktu itu tidak bergeming. Soekarno katakan bahwa gak bisa, bendera kita tetap seperti ini karena kita ini dulunya adalah kerajaan Majapahit, dan kerajaan Majapahit itu benderanya adalah merah dan putih. Jadi kalau misalkan mau mengklaim duluan mana, Majapahit kan duluan merah putih yang seperti ini. Kan yang seperti itu ya. Dan kemudian sekarang cerita yang nyata ini kemudian ditambah-tambah dengan cerita yang agak lebay, misalkan bahwa bendera Majapahit itu kemudian menjadi inspirasi bagi bendera Amerika Serikat gitu ya. Kan dalam hal ini, dalam hal logo, memang Indonesia dengan Amerika Serikat itu banyak kesamaan. Amerika Serikat semboyannya Bhinneka Tunggal Ika sama ya. Kemudian lambangnya Garuda sama juga, kemudian merah putih dan karena kesamaan-kesamaan itu pada akhirnya ada orang yang mencoba untuk mencocokologikannya gitu. Seperti itu. Tapi intinya adalah bahwa salah satu yang menjadi latar dari bendera itu, salah satu yang disimbolkannya itu adalah biasanya adalah faktor historis. Termasuk juga misalkan Jerman. Jerman itu adalah salah satu negara di Eropa yang paling aneh benderanya karena tidak sesuai dengan pakem orang Eropa, yaitu ada birunya. Kan bendera di Eropa itu biasanya ada birunya. Nah, ini Jerman kenapa nggak ada birunya seperti ini? Karena faktor sejarah juga. Jadi itu adalah bendera Republik Weimar sebelum Hitler berkuasa, dan ketika di zaman sekarang mereka ingin menghapuskan nama Hitler dari kamus mereka sendiri, menghapuskan dari sejarah, mereka mengembalikan sejarah itu sebelum zaman Hitler, Weimar, gitu kurang lebihnya. Kemudian Amerika Serikat juga kan lambangnya itu kan strip-strip ada 13 gitu ya. Nah, terus 50 bintang gitu ya. Nah, kenapa seperti itu? Karena 50 negara bagian yang landasan historisnya terdiri atas 13 negara bagian awal yang seperti itu. Kemudian bendera juga selain berlatar historis juga berlatar ideologis. Nah, ini seperti yang kita kenal kalau orang komunis itu pasti benderanya gitu-gitu aja. Merah, ada bintangnya, ada palu aritnya. Gitu aja, gak beda-beda di mana-mana. Atau simbol dari agama tertentu seperti yang saya sebutkan tadi, misalkan di Eropa itu banyak sekali negara-negara yang simbolnya itu adalah salib, karena latar historis mereka dan yang ingin mereka sampaikan itu adalah bahwa mereka itu adalah negara Kristen dan berlatar Kristen, walaupun pada kenyataannya mereka sekarang sudah sekuler gitu. Sedangkan kalau negara-negara Islam biasanya diidentikan dengan bulan Sabit. Sebenarnya bulan Sabit itu bukan benar-benar lambang Islam, Baraya. Itu adalah lambang yang sudah ada sejak zaman Mesopotamia kuno. Kemudian masuk ke Persia. Nah, di Persia ini orang-orang Islam ketika menaklukkan Persia, mereka ngambil kan dirham, ya, dinar dari Romawi, dirham dari Persia. Ketika mereka melihat, bagus sekali ini, terus di situ ada lambangnya kan, lambang Persia itu bulan bintang. Nah, diikutin sama orang-orang Islam sampai akhirnya kemunculan Turki Utsmani gitu. Tetapi kenapa juga orang-orang Persia dan orang-orang Mesopotamia itu lambangnya adalah bulan bintang? Yang paling sederhananya itu adalah bahwa karena mereka itu tidak tahan sama hidup di siang hari. Kan di sana gurun pasir, wilayah Timur Tengah itu gurun pasir. Makanya mereka itu biasa melakukan aktivitas malam hari. Sampai detik ini, orang Mesir, orang Saudi itu begadang sampai jam 1 malam tuh mereka masih keluyuran, masih ramai gitu, mall-mall kayak gitu. Kenapa? Karena di siang harinya mereka tidur karena terlalu panas. Makanya kalau misalkan orang-orang Islam, kenapa pakainya kalender hijriah itu kalender bulan gitu. Terus kenapa mereka juga dulunya memujanya dewa bulan gitu dan sebagainya. Pokoknya yang terkait dengan malam hari. Ya iya, karena mereka itu panas di siang harinya. Makanya segala sesuatu mereka itu hubungannya adalah dengan bulan dan bintang. Maksudnya adalah di malam hari, seperti itu. Jadi
bulan dan bintang itu sesungguhnya walaupun sekarang diidentikan dengan negara Islam, itu bukan benar-benar negara Islam atau bukan benar-benar simbol Islam. Atau Singapura. Nah, Singapura itu kan unik juga ya. Warna benderanya merah putih kayak Indonesia, terus ada bulannya yang dianggap sebagai simbol Islam, kemudian ada bintangnya 5 yang seakan-akan itu adalah Pancasila. Ya sebenarnya nggak gitu juga sih Baraya. Jadi maksudnya bulannya Singapura itu bukan berarti dia negara Islam, tetapi bulannya itu adalah bahwa mereka itu merasakan bahwa diri mereka itu adalah negara yang baru bangkit, sama seperti bulan sabit sebagai penanda bulan baru seperti itu. Maka mereka optimis menatap masa depan. Tapi kemudian ada hal lain yang tidak ditemukan dalam sumber manapun, dan ini sepenuhnya adalah common sense dari saya. Kalau Baraya misalkan lihat, kenapa negara-negara di seluruh dunia itu ada beberapa ciri khas. Misalkan negara-negara di Afrika, itu kebanyakan kebanyakan benderanya mengandung warna hijau. Kalau misalkan Baraya ngelihat ke Asia, itu kebanyakan mengandung warna merah. Dan kalau ke Eropa, itu kebanyakan atau negara-negara barat, itu kebanyakan warna biru. Kenapa seperti itu? Karena biru itu adalah lambang pasca kemenangan. Lambang ketenangan, sudah berkuasa, sudah santai, kehidupan sudah nyaman, sudah mewah, jadi mereka tinggal menikmati kehidupan. Makanya lambang-lambang mereka pada umumnya adalah biru. Sedangkan orang Asia itu lambangnya adalah merah. Perlawanan, keinginan untuk kuat, keinginan untuk menjadi pemberani, keinginan untuk melawan angkara murka, keinginan untuk mendominasi dan sebagainya. Makanya warnanya merah. Sedangkan Afrika itu adalah harapan mereka, keinginan mereka untuk mendapatkan tanah yang subur. Karena mereka tanahnya tidak subur. Makanya negara-negara gersang biasanya warna benderanya itu hijau, karena mereka membayangkan, mengharapkan sesuatu yang hijau-hijau. Nah, begitu, seperti itu. Tapi itu sepenuhnya adalah common sense saya. Jadi maksudnya, kalau misalkan Baraya kemudian meneliti lebih lanjut lagi, maka kita juga akan menemukan bahwa bendera-bendera itu tidak hanya terkait dengan kondisi psikologis warna seperti itu, tetapi juga terkait dengan ideologi. Misalkan, negara-negara Slav itu warnanya sama. Merah, putih, biru, benderanya. Atau negara-negara pan-Arabisme itu juga sama. Hitam, merah, putih. Seperti itu. Negara-negara Amerika Latin, Amerika Selatan itu pada umumnya biru muda dan biru tua, kayak Argentina yang seperti itu. Itu sama seperti itu. Atau negara-negara Amerika Latin yang bagian utara gitu ya, kayak Honduras, kayak Kolombia, itu juga proporsi benderanya sama. Ya, ada kuningnya, kemudian ada birunya, dan kemudian ada merahnya. Ya, ini bukan kebetulan Baraya, seperti yang saya sampaikan di awal, bahwa bendera itu adalah cerminan dari simbol, dari keinginan, dari identitas yang ingin ditunjukkan satu kelompok masyarakat agar bisa dilihat dunia, kurang lebih seperti itu. Jadi yang paling penting dari bendera sesungguhnya bukan bendera itu sendiri, tetapi adalah makna di baliknya dan cita-cita, harapan, keinginan, serta landasan falsafah dari bendera itu. Jadi ketika misalkan kita melihat bendera-bendera yang ternyata lucu-lucu, ya bukan hanya itunya yang paling penting, tapi semangat yang melatar belakanginya. Kalau Baraya benderanya adalah merah putih, maka bersikaplah sebagai seorang merah putih yang berani karena benar dan selalu ada dalam kebenaran dan kesucian. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.